Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang sumber energi, materi tema 2 di kelas 4 SD. Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu KD 3.5 dan KD 4.5. Yang akan kita pelajari diantaranya pengertian energi dan sumber energi, macam-macam energi, dan macam-macam sumber energi, serta manfaat beberapa sumber energi. Sebelumnya kita harus tahu apa itu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi, segala sesuatu dapat bekerja jika memiliki energi. Macam-macam energi ada 6. Ada energi panas, energi bunyi, energi kimia, energi cahaya, energi gerak, dan energi listrik. Kita bahas satu persatu. Energi panas dimiliki oleh benda yang menghasilkan panas. Energi kimia timbul karena adanya reaksi kimia. Energi gerak dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Energi bunyi ditimbulkan oleh benda yang mengeluarkan bunyi. Energi cahaya dihasilkan benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Sedangkan energi listrik dimiliki oleh benda yang dialiri listrik. Ciri-ciri energi itu ada 3. Yang pertama, energi tidak dapat diciptakan. Yang kedua, energi tidak dapat dimusnahkan. Yang ketiga, energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Setelah memahami energi, kita harus tahu apa itu sumber energi. Sumber energi adalah sesuatu yang menghasilkan energi atau penghasil energi. Macam sumber energi diantaranya ada matahari, angin, batu bara, minyak bumi, gas LPG, air, baterai, dan makanan. Itu yang pertama, matahari. Manfaat matahari itu ada banyak. Yang pertama sebagai sumber energi panas dan cahaya. Kemudian berperan pada siklus air, itu yang berhubungan dengan cuaca, mendung, panas, hujan, itu ada peran matahari. Kemudian matahari juga berperan pada perubahan musim karena bumi berevolusi mengelilingi matahari. Manfaat matahari yang lain yaitu membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian matahari juga mengakibatkan perbedaan suhu sehingga menyebabkan terjadinya angin. Jadi angin ini terjadi karena adanya perbedaan suhu di antara dua daerah. Ada yang bersuhu panas, ada yang bersuhu dingin. Nah, angin ini udara yang bergerak dari suhu dingin ke suhu yang lebih tinggi. Kemudian matahari juga bermanfaat dalam proses pembuatan garam untuk menguapkan air laut. Matahari juga membantu membentuk vitamin D dengan cara mengubah provitamin D menjadi vitamin D pada diri kita. Matahari juga berfungsi sebagai sumber energi bagi panel surya. Matahari juga berperan pada terjadinya siang dan malam karena bumi berotasi atau berputar pada porosnya. Ini peran matahari dalam terjadinya siang dan malam. Ada bagian bumi yang menghadap matahari itu terjadi siang, sedangkan bagian yang membelakangi matahari terjadi malam. Ini kita lihat bumi terus berrotasi atau berputar pada porosnya sehingga siang dan malam itu silih berganti.
Ini selanjutnya peran matahari dalam siklus air sehingga terjadinya cuaca, ada mendung, hujan dan sebagainya, karena membantu penguapan air laut, terbentuk awan sehingga nanti hujan. Selanjutnya, bumi terus berputar mengelilingi matahari atau berevolusi, itu akibatnya nanti terjadi perubahan musim. Ini gambar selanjutnya, tumbuhan dapat tumbuh subur, mengalami fotosintesis, itu karena peran matahari juga. Di gambar selanjutnya ini terlihat ada cahaya matahari menyebabkan ada daerah yang hangat atau panas dan ada daerah yang dingin, sehingga terjadi pergerakan udara atau terjadi angin. Ini peran matahari dalam proses pembuatan garam ya, yang selanjutnya ini. Nah, ini sekarang matahari juga dimanfaatkan sumber energi dengan menggunakan panel-panel surya, ditangkap menggunakan panel-panel surya. Ini bisa lihat di sekarang sudah ada di lampu-lampu di pinggir jalan, itu sekarang sudah memanfaatkan energi matahari dengan dipasang panel surya. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi ini ya. Angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin bergerak dari tempat bersuhu rendah ke tempat yang bersuhu tinggi. Angin termasuk sumber energi yang dapat diperbarui karena angin selalu tersedia dan tidak banyak sekali. Yang pertama, bisa menggerakkan layang-layang, kincir angin, mungkin gelembung dan sebagainya. Kemudian menggerakkan awan saat hujan. Kemudian membantu suhu udara di musim panas menjadi sejuk. Kita kalau panas kan cari kipas ya, kipas angin. Nah, itu tujuannya salah satunya supaya suhu udara menjadi sejuk. Kemudian angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik atau disingkat PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Batu bara. Manfaat batu bara digunakan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik di Indonesia. Batu bara termasuk bahan bakar fosil yang terbentuk dari endapan organik sisa-sisa tumbuhan yang terpendam ratusan juta tahun lalu, mengalami perubahan karena pengaruh suhu dan tekanan. Dari endapan tumbuhan lama-lama menjadi gambut, kemudian lama-lama menjadi batu bara muda, sehingga akhirnya menjadi batu bara coklat. Minyak bumi. Minyak bumi ini juga terbentuk dari sisa makhluk hidup yang tersimpan jutaan tahun lalu. Karena terbentuknya perlu waktu yang lama, maka minyak bumi ini tidak dapat diperbarui. Manfaatnya yang terutama sebagai bahan bakar. Minyak bumi ini diolah menjadi beragam benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di antaranya ada LPG, bensin, solar, minyak tanah atau kerosin, aftur, oli, parafin, dan aspal. Sampai di sini mudah-mudahan anak-anak solih dan solihah sudah memahami. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.